Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan kembali membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 36 sampai 37. Abel kembali mengambil alih tubuh dari Kain. Ia lalu melakukan serangan kepada Suikyo. Kali ini jurus yang dilancarkan adalah jurus rahasia. Sun dan Tenma akhirnya sampai di kuil Cancer. Mereka kemudian mulai memasuki kuil tersebut. Sun menjelaskan kepada Tenma bahwa kuil Cancer adalah kuil yang paling dekat dengan dunia bawah. Konstelasi Cancer dianggap sebagai aura kebangkitan orang mati yang disebut dengan Sekishiki. Jadi kuil Cancer bisa dibilang tempat berkumpulnya orang mati dan dikatakan sebagai pintu masuk ke dunia bawah. Di masa depan, Sun menceritakan kepada Tenma tentang sen emas Cancer yang mengendalikan Sekishiki adalah sen yang mengerikan. Dan di masa sekarang, sen emas Cancer akan menjadi lawan yang cukup tangguh. Sun dan Tenma kemudian mendengar suara dari kuil Cancer. Ternyata mereka melihat wajah orang-orang mati yang terpasang di kuil Cancer. Dan suara tersebut berasal dari wajah-wajah tersebut. Sun mengira bahwa sen emas Cancer di zaman sekarang dan di masa depan tidak berbeda, memiliki sifat yang jahat karena memasang wajah korbannya di kuil Cancer. Sun dan Tenma melanjutkan perjalanan. Ia kemudian menemukan banyak peti mati dan juga sen emas Cancer. Nama sen emas Cancer tersebut adalah Detol. Ia menyuruh Sun dan Tenma memilih satu sesuai yang mereka suka. Detol lalu memanggil Tenma dan Sun sebagai orang mati. Ia memperkenalkan diri sebagai sen emas Cancer dan pembuat peti mati. Tenma keheranan mengapa seorang sen emas harus membuat peti mati seperti ini. Alasan Detol membuat peti mati tersebut karena jiwa orang mati yang tidak bisa melepaskan penyesalan mereka datang mengerumuni kuil Cancer. Lalu Detol memasukkan jiwa mereka sekali lagi ke dalam peti mati untuk dikirim kembali ke dunia bawah. Detol lalu menyuruh kembali Tenma dan Sun untuk memilih peti mati, karena setelah itu ia akan mengirimnya ke dunia bawah. Sun menyanggah bahwa mereka bukanlah orang mati dan memberitahu tentang Athena yang terlahir kembali dan juga pengkhianatan Paus Agung. Maka dari itu Sun meminta agar Detol mengizinkan mereka untuk lewat. Detol hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia sangat paham apa yang Sun informasikan kepadanya. Ia akan mengirim Sun dan Tenma ke dunia bawah karena berani-beraninya mereka datang ke kuil Cancer tanpa permisi. Lalu Tenma dan Sun dimasukkan ke dalam sebuah peti mati dan dikirim oleh Detol menuju dunia bawah. Di kuil Gemini, Kain menanyakan apa yang Abel lakukan kepada Suikyo dan melepaskannya begitu saja. Abel hanya akan merasa bosan jika ia langsung membunuhnya di kuil Gemini. Abel melepaskan Suikyo setelah diberi tinju Mauken. Ia penasaran apakah Suikyo akan berhasil membunuhnya. Kain sangat kaget mendengarnya karena jurus Mauken adalah jurus legendaris tinju ilusi Kaisar Iblis yang efeknya merampas kebebasan musuh hingga dia dipaksa untuk membunuh seseorang. Abel melakukannya hanya demi kesenangan sendiri. Jika Abel yang maju, entah bagaimana berhasil mencapai Athena. Suikyo mungkin akan membunuhnya. Athena kini hanya seorang balita. Setelah berhasil keluar dari kuil Gemini, tubuh Suikyo merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia sama sekali tidak memiliki ingatan setelah pertarungan dengan Abel dan Kain. Namun meski begitu ia harus segera pergi ke tempat Athena berada. Abel merasakan bahwa Suikyo tidak benar-benar akan membunuh Athena. Ia adalah seorang sen yang loyal. Maka dari itu ia menggunakan jurus Mauken untuk membantu Suikyo membunuh Athena. Kain sangat marah terhadap apa yang Abel lakukan. Ia menyebut Abel adalah seorang iblis, namun dengan santai Abel menjawab bukan hanya dirinya yang seorang iblis. Di dalam diri Kain tersimpan sesuatu kegelapan bahwa Kain pun memiliki iblis di dalam dirinya. Kain kembali bertanya apa yang dimaksudkan Abel. Abel menjawab bahwa Kain bisa mempertahankan kepura-puraannya. Abel akan melakukan semua kejahatan menggantikannya. Ia akan menguasai Athena dan Sanctuary, atau lebih tepatnya seluruh dunia untuk Kain. Kita harus menantikan saat itu. Maka dari itu serahkan semuanya pada Abel, ia akan baik-baik saja. Kain pun sangat merasa kesal dengan apa yang Abel ucapkan. Kemudian Abel pun menghilang. Bisa dikatakan Abel sudah menyadari bahwa di dalam satu tubuh sen Gemini terdapat dua kepribadian, yaitu Abel dan Kain. Namun di sudut pandang Kain, ia masih mengira bahwa Abel hanyalah sebuah ilusi. Sun sampai di jalan orang-orang mati, gerbang menuju dunia bawah yaitu Yomutsu Hirasaka.
Ia melihat Seiya berada di antara orang-orang mati yang sedang berjalan. Sun berteriak berusaha memanggil Seiya agar ia berhenti berjalan dan tidak pergi ke dunia bawah. Namun tiba-tiba suara Athena memanggil Sun agar ia membiarkan Seiya dan segera keluar dari Yomotsu Hirasaka. Karena tujuan ia datang bersama Sun adalah untuk menyelamatkan Seiya. Sun pun akhirnya mengerti, kemudian ia mengikuti arahan dari suara Athena dan kembali ke Sanctuary. Tenma berhasil kembali. Geto cukup kagum dengan kemampuan Tenma. Tanpa basa-basi, Tenma lalu mengeluarkan jurus Pegasus Ryuseiken, namun sayangnya jurus tersebut dapat dihalau dengan mudah. Geto lalu akan memperlihatkan kepedihan yang sebenarnya kepada Tenma. Ia kemudian melancarkan serangan kepada kepala Tenma agar mati dengan seketika. Namun dengan rantai nebula Sun, serangan Geto digagalkan. Geto kaget karena kedua sen perunggu yang ia kirim ke Yomotsu Hirasaka berhasil kembali dengan selamat. Geto lalu mengeluarkan Omerta, sebuah peti mati legendaris. Omerta digunakan kepada para pemberontak yang ingin membunuh Athena. Siapapun yang sudah masuk ke dalamnya tidak bisa keluar lagi. Aku ingin menilai kalian berdua apakah orang baik atau orang jahat. Maka dari itu beri aku jawabannya, kata Geto. Tenma dan Sun menjawab bahwa mereka adalah orang yang baik, bukan seorang pengkhianat. Namun Tenma dan Sun tetap tersedot ke dalam Omerta. Geto sedikit tertawa karena mereka mau saja ditipu olehnya. Mau dijawab ataupun tidak, hasilnya tetap akan sama. Mereka akan dihisap dan dikurung dalam Omerta. Dan sekarang saatnya Geto yang maha hebat akan secara pribadi membawa mereka ke Yomotsu Hirasaka dan kemudian akan melemparkan mereka ke dalam lubang kematian. Namun saat akan pergi, Shuikyo sudah berada di belakang Geto, bersiap bertempur melawannya. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.